Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan trader mandiri PPME, di mana pada kesempatan kali ini saya akan berikan suatu alasan dari OP saya buy ini terhadap GBP USD. Pada video-video yang kemarin saya memberikan suatu gambaran entry ataupun OP di Euro USD. Kali ini saya akan memberikan suatu alasan kenapa kita open buy di GBP USD ini, apakah ada kasus apa sehingga terjadinya valid entry buy saya ini. Nah, entry buy saya ini adalah saya hold terjadinya kemarin. Alasan saya adalah satu, di sini terjadinya ekstrim. Di sini terjadinya saat awal kita melihat adanya momentum buy kemudian re-entry. Nah, kemudian di sini terjadilah CSAK sell, kemudian terjadilah ekstrim buy. Nah, kemudian di sini ada suatu indikator MA50 keluar area low BB, kemudian masuk kembali. Nah, ini adalah momen ataupun proses terjadinya re-entry buy dari daily time frame D1 dari kasus momentum buy. Di D1 candle close menjadi momentum, yaitu lepas ataupun close di atas top BB. Kita coba lihat ke area time frame daily. Nah, ini adalah proses terjadinya awal momentum. Nah, candle warna hijau panjang ini adalah close kemarin, proses terjadinya di time frame H1 terjadinya extreme buy, kemudian CSAK buy dan momentum buy. Nah, coba kita lihat di time frame daily. Nah, di time frame daily close kemarin dari entry buy saya, dasarnya adalah valid terjadinya re-entry buy momentum ini. Di time frame H1 ditunjukkan dengan adanya extreme buy, CSAK buy dan momentum buy. Nah, kemudian MA50 di time frame H1 keluar top BB, kemudian masuk kembali. Nah, inilah ciri-ciri kuat terjadinya re-entry buy dari time frame D1. Kemudian diperkuat lagi di time frame H4 terjadinya kasus ini momentum break area resisten. Ekor panjang ini di break, di close menjadi momentum. Nah, di sini candle running menjadi re-entry buy dari kasus momentum ini. Nah, inilah dasar yang saya jelaskan kepada pengguna technical PPME, O'Malley, supaya nanti bagi pengguna technical PPME khususnya pemula ini paham kenapa kita entry buy di sini, yaitu dasarnya adalah re-entry buy dari time frame daily momentum. Kemudian di time frame H4 terjadinya momentum buy juga, berarti diperkuat dengan dua time frame valid. Nah, di sini MA50 keluar area low BB kemudian masuk kembali, terjadinya zone zero loss buy. Nah, ini di time frame H4 juga sama. Yang disebut zone zero loss buy adalah
MA50 posisinya di bawah MACD, candle turun mencoba untuk meretest area ini, tidak mampu. Berarti secara tren adalah tren naik, diperkuat dengan di time frame H4 adalah tren juga naik, MA50 di bawah MACD, dipertanda dengan adanya kedua time frame tersebut terjadi zero loss buy, berarti di time frame daily adalah arahnya naik. Nah, inilah dasar bagi pengguna technical BBM O'Malley, khususnya bagi pemula yang menggunakan technical BBM O'Malley. Kenapa kita entry dengan adanya kasus di sini, adanya extreme sell, kemudian TP wajib, kemudian di sini terjadinya re-entry. Nah, di sini menjadi MHV sell, kemudian CSHK sell. Di sini momentum sell tidak menjadi momentum berkelanjutan, kemudian candle reject area low BB, kemudian naik menjadi momentum, ataupun dibilang ini CSHK lah. Nah, karena momentum ini adalah semua candle close di atas top BB ini. Nah, ini yang disebut dengan momentum ini. Ini momentum, ini momentum. Berarti secara kuat dia posisinya adalah candle close di atas top BB dan MA high. Nah, inilah momentum. Pergerakan dari time frame H1 candle menjadi extreme buy ini adalah membentuk re-entry buy dari time frame daily dari kasusnya momentum. Nah, inilah kemudian diperkuat lagi dengan MA50 keluar area low BB dan masuk lagi. Candle tidak mampu melewati area ini, menjadi momentum berkelanjutan, berarti valid. Nah, bagi pemula, untuk pola entry-nya dari mana? Nah, pola entry-nya itu adalah setelah candle ini menjadi momentum buy. Ini break area pertamanya adalah area support, resisten ini dulu. Nah, secara hitungannya, secara technical analis ataupun analisa technical menggunakan technical resistance support, ini adalah awalnya adalah area resisten. Nah, kemudian di break candle menjadi momentum buy adalah sekarang area support. Nah, berarti candle secara valid dia akan melanjutkan pergerakan naik, harus menjadi momentum buy. Nah, berarti valid. Nah, ini sudah saya sebutkan, Anda bisa baca bagi khususnya pemula. Nah, analisa ini ataupun technical OP ini saya khususkan bagi pemula pengguna technical BBM O'Malley. Kalau yang sudah mahir dengan melihat adanya kasus kayak gini udah paham. Nah, saya di sini memberikan suatu edukasi bagi pemula, pengguna technical BBM O'Malley dengan adanya yang tadi saya jelaskan, adanya MA50 keluar kemudian masuk lagi, terjadinya apa ini sudah saya jelaskan tadi di muka. Nah, sekarang entry setelah ini jadi momentum, mulai entry dengan adanya kasus ini, tunggu MA50 ini masuk lagi, cross masuk. Nah, setelah masuk di sini, nah kalau running ini sudah jalan, nah ini kan saya entry sudah berjalan. Ini dalam arti khusus bagi pemula. Kok bisa sih di entry di posisi ini langsung? Nah, ini adalah bagi sudah yang senior-senior, berarti dengan adanya kasus kayak beginian,
dengan melihat dua time frame dan DH4 sama daily, ini udah paham, sudah berani entry dulu dengan stop lossnya jika menjadi momentum sell ataupun break area support. Nah, area sini cut loss. Nah, ini SL-nya di sini. Nah, tetapi bagi pemula ini menjadi momentum dulu. Nah, setelah jadi momentum, ini tunggu candle ke MA50 masuk area di sini. Nah, setelah masuk, ini yang dikata kita sudah tidak tahu, ini sudah bergerak. Nah, ini dengan adanya momentum ini, ini masuk, berarti entry kita mulai dari sini. Nah, stop lossnya di mana? Stop lossnya kalau dia menjadi momentum sell area sini. Nah, ini jadi ketemu MA5 low 10 low ataupun ketemu MA5 low, kita entry buy dengan udah ada masuk area ini MA50. Nah, ini berarti kita sudah ada memenuhi syarat ataupun SOP dari BBME. Re-entry ketemu MA5 low 10 low ataupun MA5 low. Nah, kita entry buy, stop lossnya di sini. Nah, saya sarankan bagi para trader pemula pengguna BBME, dalam arti satu, sudah paham technical ini, kemudian melakukan backtest. Nah, sambil melakukan kebenaran dari technical ini, pakailah lot yang kecil-kecil dulu, supaya nanti terjadinya salah itu kita tidak terlalu rugi besar. Karena apa? Satu technical itu tidak ada yang 100% valid. Satu technical adalah hanya sebagai tolak ukur market akan bergerak naik atau turun, atau melanjutkan pergerakan naik atau melanjutkan pergerakan turun. Nah, inilah yang harus diketahui. Nah, dengan adanya satu dasar momentum ini, kemudian dia ketemu MA5 low 10 low, kemudian dia naik break. Nah, berarti area shadow ini, high-nya ini sudah di break candle warna hijau bullish, berarti kekuatan naik masih akan panjang. Nah, bagi pemula awalnya, tahap pertama adalah setelah Anda ketemu buy di sini, nah kemudian close di atas high-nya ini, berarti kekuatan akan masih naik, berarti kita hold. TP cari area resisten terdekatnya dulu. Nah, setelah area resisten terdekat terlampauin, baru kita melihat setup berikutnya. Oke. Nah, ini momentum extreme sell. Ini adanya reverse, ini retestnya, kemudian TP wajib ketemu MA5 low 10 low. Ini posisinya market adalah sideways. Sideways-nya di time frame bawah adalah untuk membentuk re-entry buy-nya dari time frame atas, yaitu terbentuknya re-entry buy dari time frame close. Di sini adalah re-entry buy dari momentum ini, kemudian daily adalah arahnya re-entry, kemudian weekly adalah terjadinya apa? Re-entry buy. Nah, kenapa re-entry daily ini panjang pergerakannya bersamaan dengan re-entry buy dari weekly? Kasusnya adalah awalnya apa? Awalnya momentum. Setelah momentum, posisinya candle turun ketemu MA5 low 10 low, tidak mampu menjadi CSK sell. Dia break bullish 1, 2, 3 minggu dihabisin dengan candle warna hijau panjang.
Nih, bullish. Berarti 1 minggu kemarin adalah untuk melanjutkan re-entry buy dari ini, momentum buy. Ini re-entry buy weekly. Nah, targetnya nyampe mana? Pergerakan GBP USD, pergerakan adalah mencapai area high-nya ini di weekly. TP-nya saya di sini, area memiliki shadow ini tertingginya area high. Nah, setelah ini nanti posisinya adalah di break close di atas TP saya ini, berarti akan melanjutkan kenaikan. Dalam arti apa? Minggu ini dia close warna hijau menjadi momentum buy berarti dia akan naik. Nah, setelah dia close di sini, posisi area resisten. Nah, berarti market tidak akan mungkin langsung bablas naik. Dia akan melakukan konsolidasi atau turun. Turun adalah satu daily menjadi momentum, H4 menjadi momentum, H1 menjadi momentum. Nah, berarti turunnya nanti adalah satu mencari pertama adalah re-entry buy time frame H4, kemudian terjadinya re-entry. Nah, kemudian kita harus tutup dulu. Nah, di sini secara daily close kemarin adalah candle break area resisten. Kalau dengan menggunakan smart money concept atau yang disingkat dengan BOS, break of structure. Nah, di sini secara analisa technical resistance support, area resisten sudah di break candle warna hijau. Berarti kekuatan kenaikan dari GBP USD ini akan berlanjut. Nah, ini. Nah, ini bagi pemula terbentuknya ekstrim sell kemudian TP wajib ini re-entry buy ini, jadi nanti tunggu. Kalau tunggu di time frame H1 ini adalah menjadi momentum buy break area shadow ini, berarti kita masih hold. Tetapi kalau nanti dia close posisinya adalah warna merah, berarti pergerakannya adalah masih konsolidasi untuk ancang-ancang naik. Nah, disinilah proses terjadinya re-entry buy dari daily. Nah, terjadinya extreme sell TP wajib ini adalah untuk memenuhi re-entry buy dari time frame daily. Nah, kita tunggu nanti pada waktu nanti time frame H1 ini close jadi momentum, berarti kita berani hold posisi. Kemudian di time frame H4 jadi momentum, berarti kena TP saya. Demikianlah analisa ataupun entry, alasan kenapa saya entry di GBP USD ini dengan entry buy sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi pengguna technical BBME O'Malley khususnya pemula. Sekali lagi khususnya pemula, supaya nanti ilmu Anda ataupun analisa Anda dalam entry nanti bisa menambah ilmunya. Nah, untuk selanjutnya dengan adanya nah, kalau kita melihat entry saya sekarang sudah untuk GBP USD sudah profit posisinya. Nah, untuk sementara saya menunggu close ini dulu. Nah, kalau close ini nanti menjadi momentum buy,
berarti otomatis saya nunggu re-entry di time frame H4 berarti menjadi momentum. Nah, untuk menghindari penurunan nanti, maka OP saya ini akan saya close untuk mengambil profit. Nah, itu kemudian kita tunggu nanti di time frame H1 momentum, di time frame H4 momentum, berarti kita tunggu nanti lagi re-entry-nya. Nah, ini untuk khusus GBP USD saya akan close posisinya. Nah, close. GBP USD saya close. Nah, berarti tinggal tunggu saya OP-nya di USD Kanada. Nah, di Kanada terjadinya apa? Di Kanada adalah terjadinya re-entry dari daily juga. Posisinya ini tidak terlalu jelas. Saya akan jadi hitam aja. Nah, ini USD Kanada terjadinya re-entry sell dari kasus momentum sell di time frame daily sama posisinya. Nah, ini saya akan close juga posisi dari USD Kanada sudah profit. Saya akan menunggu di time frame H4 ini jadi momentum. Momentum apa? Momentum sell. Kalau nanti momentum sell, berarti otomatis dia akan lanjut. Selalulah backtest dengan adanya kejadian re-entry ini apakah valid atau tidak. Nah, dengan adanya backtest, maka Anda secara alamiah akan paham dengan pergerakan market dan terbentuknya setup di technical BPMA ini valid atau tidak. Secara otomatis Anda akan paham. Demikianlah, sekali lagi terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya untuk video-video saya ini, dan saya, jikalau video ini bermanfaat bagi pengguna technical BPMA Oma Ali khususnya pemula, tolong di subscribe, like, share, serta komen. Bagi yang tidak berkenan dengan video ini, tolong ditinggalkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.